Halo teman-teman Karavel semuanya, selamat datang kembali di video selanjutnya, sukses berkuliah. Nah, di sini kita akan membahas tentang penataan file dan folder di laptop kita sebagai anak kuliahan, kayak gitu ya. Mengapa topik ini sangat penting dibahas? Karena banyak sekali mahasiswa merasa kesulitan ketika mencari berkas tugas atau jurnal kayak gitu ya, atau referensi yang lainnya. File tersebut juga sering tidak tertata dan tersebar di mana-mana juga. Nah, di sini tentunya kita merasakan kebingungan kayak gitu ya, terutama jika kita berada di akhir semester ketika kita melakukan skripsi. Misalnya beberapa dari kita menamakan file tersebut file revisi 1 fix. Nah, daripada kita menamakan berkas seperti demikian dan menyebabkan kita kebingungan nantinya, alangkah lebih baiknya kita melakukan pengodean. Oleh karena itu, topik kali ini kita akan membahas tentang cara memberikan kode tersebut supaya file lebih teratur dan dapat dicari dengan mudah. Intinya, tujuan utama di sini yaitu memudahkan pencarian dan menjaga kerapihan file digital kita nanti. Jadi semuanya file tersebut tidak tersimpan secara acak dan kita sudah mempunyai dasar. Ketika kita misalnya sudah mengunduh file dari internet dan kita ingin menyimpannya, kita sudah mempunyai tempatnya yang lebih tertata. Nah, poin yang pertama yang akan kita praktikkan di sini yaitu pengaturan folder ya di sini. Sebenarnya jika kita berbicara tentang pengaturan folder seperti ini tergantung dari selera masing-masing masalah pengodeannya. Jadi yang akan kita lakukan secara umumnya di sini yaitu pengodean untuk penamaan folder tersebut. Jadi semuanya akan lebih terorganisasi. Mengapa kita harus melakukan hal demikian? Dengan melakukan pengodean, jika seandainya suatu saat kita kehilangan file kita karena banyaknya berkas-berkas yang tidak beraturan, jadi hal ini akan mempermudah kita untuk menemukan file yang kita cari tersebut. Misalnya kita menyimpan file tersebut tetapi kita kebingungan mencarinya, maka solusi yang terbaik yaitu kita bisa mencari file tersebut di kolom pencarian dan kemudian kita menuliskan kode yang sudah kita namakan di file tersebut. Jadi intinya pengodean ini untuk mempermudah kita, dimana seperti yang bisa kita lihat di contoh yang ini 2025 semester 1, 2025 semester 2 dan selanjutnya. Ketika kita berada di semester akhir melakukan skripsian dan mencari referensi dari semester-semester sebelumnya. Nah, solusi di sini yaitu meminimalkan kebingungan kita saat mencari berkas-berkas yang ingin kita cari nanti, kayak gitu, sebagai referensi untuk skripsi misalnya. Nah, kita mulai saja dari poin yang pertama di sini. Yang perlu kita perhatikan yaitu buat folder utama, misalnya academic files, academic, atau misalnya kuliah, namanya itu terserah kita masing-masing. Jadi di sini itu kita membahas tentang hal-hal yang umumnya yang perlu kita lakukan. Kemudian di dalamnya kita buat folder per tahun dan semesternya. Misalnya tahun 2025 semester 1, tahun 2024 atau berapa kayak gitu ya, terserah tahun kita. Terus nanti juga di sini diberikan tanda underscore, terus semester 1, semester 2, semester berapa. Ketika nanti kita mencari di kolom pencarian, kita tinggal klik saja 2025, maka semua file yang ada di pencarian tersebut akan muncul semuanya. Jadi akan mempermudah kita. Nah, disinilah peran pengodean itu menjadi sangat penting. Nah, setelah kita membuat folder seperti ini 2025 underscore semester berapa, barulah kita membuat folder lagi. Nah, di sini apa folder yang dibuatnya? Buat folder berdasarkan kelas, misalnya kelas A, B, C. Nah, ketika kita berada di dunia perkuliahan, biasanya ada sistem kelas juga kayak gitu ya. Ada kelas A, kelas B, kelas C. Kalau sistem kelasnya beda lagi, misalnya bukan kelas A, kelas B, misalnya kelas 1, kelas 2, atau kelas 3, atau apapun itu ya. Jadi kita bisa menyesuaikan saja. Hal ini hanyalah contoh saja. Nah, selanjutnya di sini setelah kita membuat folder kelas, di dalam setiap kelas tersebut kita membuat folder per mata kuliah. Nah, jadi format yang bisa kita tulis di sini misalnya nama mata kuliah, underscore kode mata kuliah. Kalau nama mata kuliah misalnya di sini AEP. AEP di sini singkatannya dari Advanced English Pronunciation. Saya mengambil awalnya itu AEP. Tetapi hal ini bergantung pada preferensi kita juga kayak gitu. Jika kita ingin membuat kode tersebut lebih berbeda lagi, itu terserah kita masing-masing. AEP underscore. Di sini mata kuliahnya ya. Mata kuliahnya misalnya English 203 atau misalnya KT berapa. Di sini kode mata kuliah bisa kita lihat ketika kita mengontrak mata kuliah tersebut. Biasanya disertakan dengan kode mata kuliahnya. Jadi mata kuliah ini sangatlah berguna sekali. Kenapa? Jadi ketika kita bingung kehilangan file, kita tinggal mengklik saja kode mata kuliahnya dan akan langsung muncul. Sebelum kita lanjut ke praktik, ada hal yang harus diperhatikan ketika kita mengunduh sebuah berkas di internet. Alangkah lebih baiknya kita naming terlebih dahulu. Namun jika kita tidak punya banyak waktu, bisa kita unduh terlebih dahulu. Nah, kemudian nanti kita bisa sesuaikan dan simpan di folder yang sesuai. Jadi inilah manfaatnya ketika kita melakukan penamaan folder dengan jelas. Ketika kita memberi nama folder atau berkas itu random atau secara acak, itu akan membuat kita bingung nantinya. Nah, sekarang kita lanjut
lanjut mempraktikannya, oke? Nah, misalnya di sini saya sudah memberikan kode beserta namanya ya, nama foldernya di awal. Seperti yang sudah saya sebutkan juga, ini preferensi kita sendiri. Formatnya mau seperti begini, silahkan. Mau disesuaikan juga sesuai keinginan kita masing-masing, silahkan juga kayak gitu ya. Tapi di sini saya menyarankan untuk memberikan kode supaya nanti kita ketika mencari file di sini, misalnya AK01, maka akan muncul secara langsung kayak gitu ya. Misalnya jika kita kehilangan folder tersebut atau apa kayak gitu ya, kita bisa melakukannya dengan mudah di sini. Nah, kita sekarang masuk ke folder ini dan saya sudah menyediakan folder di sini dengan nama akademik. Tergantung keinginan kita, jika kita ingin memberi kodenya juga tidak masalah ya. Atau tidak juga tidak apa-apa. Di sini alasan saya tidak memberi kode karena di awal sudah memberikan kode. Jadi otomatis ketika saya mencari di pencarian, otomatis saya akan masuk ke folder tersebut dan menemukan folder akademik ini. Nah, kita masuk lagi ke folder akademik ini. Di sini ada 2017 semester 1 ya. Ini saya ambil salah satu folder karena saya menggunakan laptop lainnya. Nah, kemudian kita masuk lagi. Di sini ada beberapa kelas. Nah, kelas yang ada di sini berdasarkan mata kuliah yang saya ambil. Jadi misalnya saya masuk ke kelas B ini, dan inilah beberapa mata kuliah yang saya ambil beserta kode mata kuliahnya di sini. Jadi misalnya ini Grammar in Written Discourse, dan kita coba klik salah satunya di sini ya. Dan di sini saya sudah menyediakan beberapa folder juga ya. Di sini folder tugas dan exam saya atau apa namanya, ujian ya, folder tugas atau ujian. Nah, di sini ada lecture notes and slides ya. Di sini saya menyimpan beberapa catatan dari perkuliahan atau slides dari dosen ya, diberikan oleh dosen. Dan selanjutnya di sini juga ada readings ya, biasanya file PDF yang diberikan kayak gitu ya, atau ebook atau jurnal atau apapun itu. Saya biasanya menyimpannya di sini kayak gitu. Terus yang selanjutnya di sini juga ada silabus ya. Nah, di sini ada juga beberapa file ya yang sudah saya sediakan dengan format tertentu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut secara spesifiknya ya. Di sini kita hanya perlu mengetahui saja bahwa di dalam lecture notes ini yang saya simpan itu hanyalah slide saja di sini ya. Nah, selanjutnya kita klik di readings ini. Di sini ada beberapa ya reading yang diberikan oleh dosen saya pada waktu itu, dan saya menuliskannya dengan format seperti ini setiap berkasnya, dan kita akan praktikkan juga lebih lanjutnya nanti untuk penamaan berkas seperti ini ya, karena ada alasan tertentu saya menuliskan seperti begini. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada silabus. Di sini silabus seperti yang bisa kita lihat di sini ya, dengan format demikian. Untuk assignment karena kebetulan tidak ada ya dari GIWD ini, jarang juga kayak gitu ya. Namun kita akan coba lihat di mata kuliah yang lainnya ya. Misalnya di sini kita klik IR di sini, intensive reading ya. Dulu salah satu mata kuliah juga, dan di sini ada beberapa tugas ya di sini yang saya lakukan pada waktu itu, dan penamaan berkasnya juga seperti begini. Jadi semuanya lebih teratur kayak gitu. Daripada menamakan berkas tersebut misalnya tugas 1 fix, tugas 1 bakal fix lagi, tugas 1 apa kayak gitu ya. Kita bisa menamakannya seperti ini. Nah, jadi itulah cara pembuatan folder, dan file ini akan kita bahas lebih lanjut nanti, oke? Nah, seperti yang sudah saya tunjukkan tadi, untuk penamaan subfolder di dalam mata kuliah biasanya terdiri dari 4, atau bahkan kita ingin menambahkan folder lainnya di sini. Itu kembali lagi pada kebutuhan kita, oke? Nah, di sini kita akan bahas satu persatu untuk penamaan file. Nah, kita akan bahas dulu mulai dari e-books dan jurnal. Untuk menamai berkas di e-book dan jurnal ini, formatnya nama pengarang, underscore tahunnya, underscore judul atau kata kunci, apapun itu kayak gitu ya. Tetapi saya biasanya menyebutkan di sini itu judul. Nah, untuk contohnya misalnya Smith underscore 2020 underscore digital literasi. Jika tidak diketahui pengarangnya, kita bisa menggunakan anonim kayak gitu ya. Sementara itu, jika tahun tidak diketahui, kita hanya tinggal menyertakan ND saja atau no date. Nah, sekarang kita lanjut menamai berkas tugas ya. Tugas berarti di sini seperti yang bisa kita lihat di assignments dan exam di sini ya, atau ujian ya. Nah, untuk formatnya di sini untuk tugas kita bisa menyimpan tahun, bulan, dan tanggalnya. Buat tanda underscore seperti biasa. Kemudian kita kasih nama kode mata kuliahnya apa. Terus di sini assignment tugas ya. Terus submitted atau apa statusnya kayak gitu. Misalnya masih in progress atau revise, itu terserah kalian kayak gitu. Misalnya contoh di sini yaitu 2025 08 01 English kayak gitu ya, ENGL 203, assignment 1, submitted, docs file. Nah, untuk file revisi tinggal tambahkan file revise daripada submitted di sini, atau in progress juga jika hal ini dalam progress. Nah, selanjutnya di sini kita akan menamai berkas slides dan catatan ya, di lecture notes and slides. Di sini catatan dan PPT dari dosen ya. Nah, untuk penamaannya di sini hampir sama dengan yang tadi ya, hanya ada sedikit perbedaan. Di sini tahun, bulan, dan tanggal berapanya kayak gitu.
gitu. Terus kode mata kuliahnya seperti biasa, dan di sini nama mata kuliahnya AEP misalnya ya, Advanced English Pronunciation atau apa. Terus di sini detailsnya misalnya week 2 notes atau apa. Perlu kita perhatikan juga di sini fungsinya underscore ini hanyalah sebagai skat, tanggal, kode mata kuliah, nama mata kuliah, detailsnya atau apa kayak gitu ya ingin kita tambahkan. Jadi details di sini opsional sesuai kebutuhan saja ya, seperti yang tertera di sini. Nah, selanjutnya kita masuk ke berkas yang terakhir di sini, silabus ya. Silabus di sini memang terlihat sederhana tetapi sangatlah penting karena seperti yang sudah saya sebutkan di video-video sebelumnya bahwa silabus ini akan menjadi petunjuk kita apa yang akan dibahas di minggu selanjutnya nanti sehingga kita bisa mempersiapkannya lebih awal. Nah, untuk format berkas silabus ini kita hanya perlu menggunakan kode mata kuliah underscore silabus kayak itu sudah cukup. Tetapi kalau kita ingin mengubahnya, itu terserah kita masing-masing kayak gitu ya. Nah, itulah untuk video pembelajaran kali ini. Intinya, manfaat yang bisa kita ambil dari penataan folder dan berkas seperti ini, yaitu mencari file itu lebih mudah dan cepat, terus lebih profesional dan lebih terorganisasi juga file tersebut ya, dan lebih meningkatkan efisiensi kita dalam perkuliahan, terutama dalam pencarian referensi nantinya kayak gitu, terutama ketika kita masuk ke semester akhir. Ini sebenarnya tidak wajib, tetapi sangat direkomendasikan kita sebagai mahasiswa supaya lebih melek secara digital dalam hal penataan folder dan berkas juga, seperti begitu. Dan itulah untuk video pembelajaran kali ini, and don't forget to support this channel. Bye for now, have a good one.